Di lain waktu ketika beliau berjalan di jalan, beliau masih memikirkan tentang status dirinya, beliau melihat ke langit, malaikat Jibril lewat lagi dan mengatakan, kamu Nabi. Itu yang kemudian terjadi berulang-ulang hingga kemudian nantinya malaikat Jibril datang dan membawa wahyu berupa surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, dalam kasusnya Nabi Muhammad SAW, beliau diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq 1-5, tetapi kemudian beliau menjadi Rasul dengan surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, di sini kita temukan bahwa ternyata beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan dua surat yang berbeda. Surat yang pertama berisi ilmu yang membuat beliau tahu kebenaran, sedangkan surat kedua adalah perintah untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, di video ini kita akan melanjutkan bahasan ketika awal-awal beliau menerima wahyu. Setelah malaikat Jibril datang kepada beliau ketakutan sedemikian rupa. Beliau datang kepada Khadijah dengan mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, tolong selumuti aku ketakutan. Nah, ini dinginnya bukan karena dingin, suasananya dingin, cuacanya dingin, bukan, tapi karena ketakutan yang luar biasa itu. Nah, kata orang Jawa, nganti kemoplok itu, karena badannya itu saking takutnya itu. Nah, kemudian beliau ceritakan apa yang beliau lihat kepada Khadijah, lalu Khadijah langsung tahu, wah ini nggak main-main nih. Maka kemudian Khadijah mendatangi saudaranya, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang rahib, seorang pendeta, yang serupa dengan Buhairah, yang mengingatkan Nabi, mengingatkan Abu Thalib bahwa Muhammad ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang membaca kitab, dia orang yang tahu tanda-tanda kenabian. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad bercerita kepada Waraqah bin Naufal langsung mengatakan, fa innahu namus alladzi qad ata ila Musa. Itu namanya namus. Orang-orang berbahasa Ibrani menyebutnya namus. Kita menyebutnya Jibril. Dan dia dulu adalah orang yang sosok yang sama yang datang kepada Musa alaihissalam. Sehingga Waraqah langsung tahu, oh ini nabi baru ini. Bahkan kalau berdasarkan wahyu-wahyu yang pernah mereka baca atau pecahan-pecahan wahyu yang masih tersisa yang bisa mereka baca, mereka langsung tahu bahwa orang ini adalah nabi terakhir. Orang ini adalah orang yang sudah dijanjikan di dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, namanya adalah Ahmad. Nah, maka kemudian Waraqah mengatakan, tetapi ingat, orang-orang sepertimu pasti akan dimusuhi oleh kaumnya dan akan diusir oleh kaumnya. Dan andaikan saat itu terjadi, aku masih hidup, aku pasti akan membelamu. Nah, memang singkat cerita kemudian beberapa saat setelah itu Waraqah meninggal. Karena memang saat itu usianya juga sudah sangat tua. Artinya Waraqah tidak bisa membela Nabi. Tapi Nabi sudah siap secara batin, dia sudah tahu dirinya Nabi. Akan tapi kemudian ketika beliau mendapati fakta bahwa dirinya diangkat menjadi Nabi, beliau kemudian bertanya, kapan lagi wahyu yang lain turun? Beliau menanti sehari, 2 hari, 3 hari, tidak ada wahyu lagi yang turun. Tidak ada wahyu lagi yang turun. Kemudian sampai ketika memang kemudian ulama berbeda pendapat. Berapa lamakah antara wahyu pertama dan wahyu kedua itu turun? Ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Nah, itu tentu terlalu lama. Pendapat yang lebih kuat adalah sekitar 6 bulanan ya. Setelah Nabi, tetapi di dalam proses 6 bulan menanti itu, Nabi itu sampai bertanya-tanya, aku ini Nabi bukan sih? Bahkan dikatakan di dalam satu riwayat begitu, beliau naik lagi ke bukit dan ingin melemparkan dirinya. Itu saking beliau itu menerima, karena memang menerima wahyu itu bukan hal sederhana ya, itu sesuatu yang berat itu. Tapi ketika beliau ingin melemparkan dirinya, malaikat Jibril lewat dan mengatakan, kamu Nabi. Di lain waktu ketika beliau berjalan di jalan, beliau masih memikirkan tentang status dirinya, beliau melihat ke langit, malaikat Jibril lewat lagi dan mengatakan, kamu Nabi. Itu yang kemudian terjadi berulang-ulang hingga kemudian nantinya malaikat Jibril datang dan membawa wahyu berupa surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Bunyinya apa? Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Nah, ini sebetulnya kata muddatsir dengan muzammil ini sama. Kan kalau dalam riwayat kan
Ketika Nabi ketakutan, beliau mengatakan zammilini atau zammiluni, selimuti aku. Tapi kemudian wahyu yang turun setelah Iqra adalah Muddatsir. Sementara nanti belakangan ada Muzammil. Apa bedanya Muddatsir dengan Muzammil? Sama-sama berselimut. Bedanya tebalnya dan musimnya. Oke ya, kalau Muddatsir itu di musim dingin, kalau Muzammil itu di musim panas. Oke ya. Tapi kemudian surat itu turun ketika suasana itu sudah mulai dingin itu. Maka kemudian dikatakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir, bangkitlah kamu dan berilah peringatan. Berilah peringatan kepada kaummu. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Oke, kemudian wasiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, dirimu bersihkanlah, jiwamu bersihkanlah dari dosa-dosa. Kemudian warrujza fahjur, dan berbagai kesalahan tinggalkanlah. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, kita lihat bagaimana kemudian wahyu yang kedua ini berbeda konteksnya dengan wahyu yang pertama. Nah, ulama kemudian buat kesimpulan apa? Ini dia. Nabi pertama dengan Rasul pertama adalah dua orang yang berbeda. Nabi pertama adalah Adam, kemudian Rasul pertama adalah Nuh. Nah, dalam kasusnya Nabi Muhammad SAW, beliau diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq 1-5, tetapi kemudian beliau menjadi Rasul dengan surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, di sini kita temukan bahwa ternyata beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan dua surat yang berbeda. Surat yang pertama berisi ilmu yang membuat beliau tahu kebenaran, sedangkan surat kedua adalah perintah untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada masyarakatnya. Makanya kemudian kita tahu definisi Nabi dan Rasul itu beda. Meskipun sama-sama menerima wahyu, sebagian Nabi itu nggak punya musuh. Tenang, damai hidupnya, hanya menyampaikan kebenaran. Ketika masyarakatnya nggak mau, mereka kemudian menenangkan diri. Ya kan? Seperti kalau kita masih ingat ceritanya, ketika Bani Israel diintimidasi oleh penguasa, namanya adalah nantinya kemudian seorang nabi menyarankan agar Bani Israel manut kepada Tolut. Tolut ini orang biasa, dia dari warga biasa, bukan bangsa terhormat. Tapi kemudian nabi ini mengatakan bahwa ikuti dia untuk melawan raja yang tiran tersebut, yang kemudian namanya kita kenal sebagai Jalut, ya, namanya Jalut. Kalau orang barat namanya Goliat, begitu. Yang melawan Jalut ini adalah Tolut itu. Nah, ini adalah nabi yang dia tahu yang benar, tapi dia tidak dalam posisi bisa menggerakkan kaumnya. Nah, tapi kalau Rasul pasti punya musuh, makanya banyak Rasul itu dibunuh. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika menjadi nabi, beliau tahu yang benar. Tapi begitu beliau menjadi Rasul, maka ada konsekuensi yang harus beliau tanggung, yaitu apa? Beliau akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, bagaimanakah kemudian Nabi akhirnya mengajak manusia pada kebenaran dan kemudian dimusuhi oleh kaumnya? Insya Allah akan kita bahas di seri selanjutnya. Itu yang bisa kami sampaikan di video ini. Semoga menjadi manfaat bagi Anda sekalian dan pahala bagi saya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.